Jadi saya lihat kompak sekali PDIP, Pak Jokowi, dan Pak Ganjar. Tiga-tiganya sangat concern sama urusan pangan dan pertanian. Nah, disinilah mirisnya kenapa justru Kementerian Pertanian kita harus menghadapi masalah rasuah seperti ini. Mungkin ini catatan untuk kita semua, karena bila memang ke depan tantangannya adalah pangan, keterbatasan pangan yang akan mengancam kedaulatan negara kita, maka artinya Kementerian Pertanian mutlak harus dipegang orang yang benar-benar kita bisa percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini media-media nasional menyoroti KPK yang menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Hal ini tentu saja berkaitan dengan adanya penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian kemarin di Jakarta Selatan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan hal ini tentunya menjadi sorotan media-media nasional hari ini, dan ini merupakan kasus kedua menteri dari Partai Nasdem yang tersandung kasus rasuah di tahun ini, setelah beberapa waktu lalu Menkominfo Johnny G. Plate juga dijadikan tersangka. Nah, ada beberapa hal yang menarik perhatian saya kemarin pada saat penggeledahan terjadi ya. Pada saat penggeledahan kami mendengar kabar bahwa sempat ada seorang advokat yang datang ke sana, ya kan, meskipun tidak ada yang dilakukan, hanya berbincang-bincang dengan petugas yang menggunakan rompi KPK, lantas meninggalkan tempat, ya kan, dengan tidak memberikan komentar apapun ke awak media. Dan ada hal lain yang sangat menarik perhatian saya, yaitu tim dari KPK itu sendiri membawa mesin penghitung uang. Nah, ini dia di sini serunya. Jadi, kalau seandainya mungkin di sana ada barang bukti, mungkin tumpukan uang, tim penggeledahan itu sendiri kan sudah terdiri dari beberapa orang ya. Bila nominalnya mungkin tidak banyak ya kan, mungkin penghitungan itu masih bisa dihandle dengan regu tim yang turun itu tadi ya. Tapi kalau sudah mesin yang turun, nah disinilah kemungkinan besar ditemukan tumpukan uang yang mungkin jumlahnya sudah banyak, yang tidak memungkinkan lagi untuk dihitung oleh tim tersebut. Artinya bila mau cepat ya kan, ya harus pakai mesin, mungkin saking banyaknya seperti itu. Inilah spekulasi yang muncul di benak kita jika mesin penghitungan uang itu sampai dikerahkan, sampai diturunkan sama tim dari KPK itu sendiri. Sama persis kayak kita setoran uang ke bank gitu misalnya ya. Kalau kita ke bank gitu ya, kalau kita bawa uang mungkin cuma satu gepok gitu ya, ya mungkin sama tellernya cuma dihitung manual tanpa lewat mesin. Tapi kalau sudah lebih dari satu gepok gitu ya, banyak, tebal lagi gitu ya, langsunglah dipakai mesin-mesin itu tadi. Nah, di sini serunya. Apa sebenarnya barang bukti yang ditemukan di sana sehingga harus dihitung dengan mesin uang? Kalaupun benar ada tumpukan uang di sana, nominalnya berapa? Itu yang sampai hari ini masih menjadi teka-teki. Tapi ini menurut saya ini hanya masalah waktu saja sampai KPK nanti uh, merilis ke publik ya temuan apa saja yang mereka temukan, alat bukti apa saja yang mereka dapatkan hasil penggeledahan kemarin. Nah, itu adalah sebuah keprihatinan saya kepada Kementerian Pertanian, di mana sangat disayangkan sekali seorang Menteri Pertanian harus berurusan dengan KPK dalam kasus rasuah. Sebetulnya pemirsa, pada hari ini ada Rakernas PDIP yang mengusung tema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan masyarakat dengan subtema pangan sebagai lambang supremasi sebuah negara. Nah, kalau saya lihat dengan PDIP, dengan temanya ini, tema pangan, kedaulatan pangan ini tadi, ini menunjukkan sebuah concern atas partai ini kepada urusan pangan di Indonesia. Rencananya di Rakernas ini nanti akan dimulai hari ini ya, mungkin di atas jam 2 siang ini. Itu rencananya banyak sekali petani yang akan dihadirkan dan juga nelayan dari seluruh Indonesia. Ini menunjukkan kepedulian partai ini kepada urusan pangan. Dan tidak hanya partainya saja, presidennya pun, Pak Jokowi, juga kita tahu sangat concern sekali terhadap dunia pertanian, meskipun tidak pernah disebutkan secara gamblang,
Tetapi kita bisa membaca sinyal-sinyalnya dari kinerja beliau, dari konsep pembangunan yang beliau terapkan, yaitu membangun dari pinggiran. Ya, bila kalian ingat awal-awal Presiden Jokowi menjabat, itu konsep membangun dari pinggiran ini mengemuka ke publik ya, di mana Presiden Jokowi mengarahkan bahwa marilah kita bangun pinggiran, ya kan, karena selama ini pinggiran ini jarang sekali tersentuh pembangunan. Pinggiran yang dimaksud itu sendiri yaitu daerah-daerah terpinggir Indonesia yang memang benar selama ini kurang tersentuh pembangunan. Maka di era Presiden Jokowi ini sangat diperhatikan sekali. Kita tahu daerah pinggiran ini adalah daerah lumbung pangan kita, daerah pertanian kita, daerah hasil alam kita, ya kan? Yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, kini diberikan perhatian yang luas. Dibangunkan jalan. Bahkan sekarang di tengah sawah pun katanya jalannya sudah dipasangi cor dan lain sebagainya. Itu kita sudah dengar dari testimoni-testimoni banyak petani di daerah bahwa sekarang jalan di pedesaan sudah sangat mumpuni sekali di era Pak Jokowi ini tadi. Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi juga sangat concern terhadap urusan pertanian. Dan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi juga sempat datang ke IPB pada saat Disnatalis IPB. Beliau menyampaikan bahwa ke depan tantangan pangan menjadi sebuah tantangan yang harus diantisipasi oleh negara kita bila kita mau survive. Karena sudah ada 19 negara menurutnya yang sudah mulai membatasi ekspor pangannya. Salah satunya India yang sudah menahan diri untuk mengekspor berasnya. Ya, ini pasti ada kaitannya dengan ketahanan pangan, di mana ke depan mungkin negara-negara tersebut juga dengan risetnya sendiri akan memprediksi mungkin panen cuaca tidak akan mendukung, ya kan, panen juga akan menurun. Jadi kepentingan nasional, ketahanan pangan nasionalnya lebih diutamakan daripada mengekspor pangan mereka. Itu yang akan mereka pikirkan. Jadi ke depan produksi nasional kita harus di atas konsumsi nasional kita. Nah, kalau partainya sangat peduli dengan pangan, presidennya juga sangat peduli dengan pertanian, maka bagaimana dengan capresnya di 2024 nanti, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, ada satu prestasi Pak Ganjar Pranowo yang luput dari sorotan media, di mana Pak Ganjar Pranowo ini punya prestasi programnya, program 1000 embung di Jawa Tengah itu sebenarnya berhasil tapi tidak disorot media. Padahal progresnya dengan target 1000 embung itu tadi, padahal di 2015 saja sudah terbangun 1135 embung untuk wilayah Jawa Tengah sendiri. Kita tahu sebelum Pak Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah itu daerah yang lumbung pangan, yang produksi pangannya sangat tinggi sekali, tapi rawan sekali kekeringan, bahkan banjir, sehingga bisa berakibat pada gagalnya panen. Nah, untuk mengatasi kekeringan tersebut, program 1000 embung dari Pak Ganjar ini ternyata saat ini dirasakan sudah sangat berhasil sekali untuk meningkatkan produksi pangan di daerah tersebut. Sudah tercatat beberapa petani mengklaim bahwa hasil panen mereka sekarang meningkat karena yang biasanya setahun 2 kali panen, sekarang sudah bisa 3 kali panen. Bahkan produktivitas per hektarnya kadang-kadang sudah banyak juga yang naik, misalnya dari 5 ton menjadi 7 ton. Itu semua hasil dari program 1000 lumbung Pak Ganjar Pranowo yang sukses tapi tidak disorot oleh media. Nah, jadi saya lihat kompak sekali PDIP, Pak Jokowi, dan Pak Ganjar, tiga-tiganya sangat concern sama urusan pangan dan pertanian. Nah, disinilah mirisnya kenapa justru Kementerian Pertanian kita harus menghadapi masalah rasuah seperti ini. Mungkin ini catatan untuk kita semua, karena bila memang ke depan tantangannya adalah pangan, keterbatasan pangan yang akan mengancam kedaulatan negara kita, maka artinya Kementerian Pertanian mutlak harus dipegang orang yang benar-benar kita bisa percaya. Ya pemirsa, kita tahu seorang taipan seperti Bill Gates yang bisnisnya jauh dari pertanian, ternyata di Amerika sana, dia adalah penguasa lahan pertanian terbesar. Jadi artinya dia sendiri sadar betul bahwa urusan pangan ke depan akan menjadi urusan yang sangat-sangat krusial sekali. Dan benar adanya negara yang berdaulat adalah yang cukup pangannya. Pada saat pangan kita tidak cukup, maka kita akan sangat mudah sekali disetir kepentingan-kepentingan asing. Maka dari itu jangan sepelekan urusan pangan, karena ini adalah urusan beras yang hari ini akan tersaji di meja makan di rumah kita.
Maka dari itu saya mengucapkan selamat kepada PDIP yang hari ini melaksanakan Rakernas bersama seluruh petani dan nelayan. Kami bangga PDIP tetap concern kepada urusan strategis nasional seperti ketahanan pangan di tengah partai-partai lain yang mungkin sedang sibuk dengan urusan lain. Semoga Rakernas bisa berjalan dengan lancar dan semoga para petani dan nelayan akan semakin makmur di era ini. Baik, ke depan kita akan mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai capres kita, dan kita berharap kesuksesan beliau membangun industri pangan, membangun pertanian di Jawa Tengah bisa diterapkan secara nasional untuk kesejahteraan petani dan nelayan kita. Baik, terima kasih, sampai jumpa.